Bab 1. Survei Khawatir Nasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset. Kemudian saya membuat survei khawatir nasional secara daring. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentan waktu selama tanggal 11 hingga 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden dengan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara daring dan tidak disebarkan secara organik di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 hingga 2000. Ini artinya di tahun 2020 penduduk milenial tertua berusia 40 tahun. Sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan yang termuda adalah 20 tahun, usia kuliah atau bekerja. Karenanya, survei khawatir nasional ini juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar, seperti kondisi politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak orang memilih tengah-tengah saja. Dan bagaimana hasilnya? A. 63% ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%. Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. 53%. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuh lebih atau 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai yang jelek atau tidak lulus. Masalah biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh 1/4 atau 25% dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. 30%. Untuk responden yang merasa di dalam relationship, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya, mereka yang tidak khawatir mengenai relationship lebih banyak dari yang merasa khawatir. D. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, 3 kekhawatiran utama adalah: yang pertama, relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja. Yang kedua, relationship yang terasa sudah hambar. Dan yang ketiga, pasangan selingkuh. Disusul ketat oleh kekhawatiran keempat, yaitu hubungan tidak direstui oleh orang tua. E. Bagaimana dengan responden jomblo? Apakah mereka yang jomblo merasa khawatir lebih banyak soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran kaum jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu 30% dari responden. Artinya, memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kamu yang tuna asmara atau jomblo. F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah: yang pertama, khawatir tidak akan pernah mendapat pasangan. Yang kedua, khawatir dengan umur. Dan yang ketiga, khawatir tidak menarik lagi.
Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai alasan mereka tidak khawatir. Hasilnya, 3 alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah: yang pertama, memang sedang senang sendiri. Yang kedua, jodoh di tangan Tuhan. Dipilih separuh dari mereka yang tidak merasa khawatir. Dan yang ketiga, sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. G. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran terhadap pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar 1/3 responden atau 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah: yang pertama, stuck di karir yang sekarang. Yang kedua, gaji tidak mencukupi. Dan yang ketiga, khawatir performa tidak memuaskan. F. Mengenai aspek keuangan, separuh lebih responden atau sekitar 53% mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini. I. Kekhawatiran sebagai orang tua. Menjadi orang tua adalah hal yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Tetapi siapa sangka, menjadi orang tua ternyata bisa menjadi sumber kekhawatiran loh. Separuh lebih responden orang tua atau sekitar 53% mengaku merasa khawatir, sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Yang pertama adalah biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar. Tetapi jika tidak siap dengan biaya pendidikannya ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran. Yang kedua adalah anak sakit atau kecelakaan. Dan yang ketiga, biaya kesehatan anak. Surprisingly, 2 dari 3 kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. Hal ini konsisten dengan temuan Kementerian Agama bahwa penyebab nomor 1 perceraian bukanlah perselingkuhan, tetapi uang atau ekonomi. J. Mengenai sosial politik. Kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar, dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Yang pertama adalah hoax atau fake news. Diskriminasi suku dan agama makin meningkat. Dan yang ketiga, bangkitnya kaum radikal atau intoleran. The cost of worrying. Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Dengan 2 dari 3 orang merasa khawatir secara umum. Aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi. Sementara, peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadi kekhawatiran. Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga menjadi yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Atau, untuk apa dipusingkan, dikhawatirkan? Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi, karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Yang pertama, menghabiskan energi pikiran. Berpikir termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Yang kedua, menghabiskan waktu dan juga uang. Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang-buang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang. Apalagi rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran, padahal tidak efektif. Misalnya,
Sebagian orang yang merasa khawatir biasanya menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan yang menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal, sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Untuk topik ini, saya khusus mewawancarai Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa dan minat yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine USA. Wawancara dengan Dr. Andri. Masalah khawatir bukan masalah di pikiran saja. Sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Ilmu pengobatan psikosomatik dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Maka tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada keterkaitan. Kita sebagai psikiater gak cuma bilang, kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena utang ini persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras dan beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, otak akan mencoba beradaptasi. Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote yang mengatakan bahwa bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, melainkan persepsi kita. Misalnya, duh jalanan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat. Pertama, respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkatkan tekanan darah, karena jantung menjadi makin berdebar. Pembuluh darah menyempit dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan. Badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, reaksi tubuh juga sementara. Namun, jika stresnya lama, reaksi tubuh juga lama. Makanya, saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres, karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya, penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan juga diabetes. Apakah perbedaan antara takut, stres, khawatir, dan juga depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya. Misalnya, takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, gak jelas penyebabnya. Pokoknya merasa cemas aja. Karenanya, ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas tidak muncul tiba-tiba, seperti di survei khawatir ini. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity, sehingga saya bilang kepada kaos-kaos saya, kamu jadi psikiater aja deh. Dibutuhkan banget karena banyak orang yang merasa khawatir. Apalagi dengan ketidakpastian sekarang. Orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan.
sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik dan psikis. Kalau olahraga sampai kecapean itu stres fisik. Kalau stres mental, saya merasa kelelahan dan sumber stresnya ada. Jika stres meningkat terus, ada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana. Artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, bisa menjadi depresi. Banyak orang yang merasa awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak dapat solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada 2 gejala penting depresi. Yang pertama adalah mood yang sedih. Lalu yang kedua adalah putus asa. Kita harus berhati-hati dengan teman yang berkata, "Hidup gue kok gini-gini aja." Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari dia. Depresi dan cemas tidak jauh berbeda. Dan secara organ otak juga sama. Karenanya obatnya pun sama. Depresi mendapatkan obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah parah saja? Atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun sudah bisa mempengaruhi fisik. Contohnya saat mau presentasi, kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita mempersepsi adanya stres, terjadi peningkatan aktivitas syaraf otonom atau syaraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah, seperti jantung, paru, dan kandung kemih. Makanya jadi kepengen pipis. Asma bronchial misalnya, asma yang dipicu stres. Ketika orang stres, kondisi itu merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sesudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter syaraf, atau dokter THT. Karena gejalanya seperti vertigo, tetapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak. Kata saya, makronya memang tidak, artinya jantungnya masih bagus. Namun bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana bebannya? Bisakah saya artikan bahwa pesannya di sini adalah jangan anggap remeh, khawatir, atau cemas kecil yang terjadi sehari-hari. Secara umum kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan stress threshold sebagai gelas. Lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh. Dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya macam-macam. Misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita lega hanya dengan berbicara kepada orang atau rekreatif. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan kerja. Jalan ke sana sini, tetapi rasanya senang karena bisa berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang coba ganti suasana biar nggak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT atau Cognitive Behavior Therapy, maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif membohongi pikiran untuk sementara waktu dengan zat, misalnya dengan alkohol, menekan kesadaran sehingga lupa sementara, namun besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu di otak kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depression heart. Depresi itu melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu gelap.
Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. Misalnya, terjebak di tengah macet. Wah, sialan, gue gak bisa jalan nih. Itu persepsi negatifnya. Namun persepsi positifnya, wah, terjebak macet di jalan sebelah cewek cakep nih. Gue bisa ngobrol lama-lama sama dia. Sama macetnya, tetapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena berbeda persepsi. Dan jadinya less stress bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa. Mereka semakin well-informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri, yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya pas kuliah di luar negeri, mereka mengalami culture shock. Setelah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana, saat kembali ke Indonesia mengalami culture shock lagi. Belakangan makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau, itu kan bahasa awamnya. Tetapi dalam bahasa kedokteran ada beberapa perilaku yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin disebut sebagai depresi ringan, tidak seperti gejala ingin bunuh diri. Kalau pasien anak muda, saya lebih sering mendengarkan masalah relationship dengan teman dan orang tua. Dengan teman sebaya, umumnya masalah dengan teman dekat, best friend mereka, atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, pekerjaannya, atau lingkungannya, tetapi dia. Jadi ujung-ujungnya dia. Sekarang kita bicara konteks lebih lebar. Tahun pilkada dan pilpres akan menetas. Ada efeknya pada tingkat kecemasan individu? Mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya, too much information will kill you. Terlalu banyak informasi dari mana-mana, informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang, kata orang. Saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif. Lalu misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita, kemudian kita membaca berita yang jelek. Efeknya akan berbeda dengan kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Adakah pesan-pesan untuk pembaca? Coba kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya, olahraga, ngobrol, atau punya teman. Lalu, lakukan aktivitas yang membahagiakan.